Dah. Aku Pak namanya desiminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Negeri Patika Palembang, Ibu Haja Adi Silvia Utari SPDI, yang kami hormati para wakil Kepala Sekolah Negeri Patika Palembang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha operator SD Negeri Patika Palembang, serta anak-anak SD Patika Palembang yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya jualan kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Patika Palembang. Sholawat beriring sama, kiranya tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, para pengikutnya, para sahabatnya, handai tauladannya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini merupakan acara atau kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh yang terhormat Bapak Sulaiman Hidayatullah. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11. Pada hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, Bapak Sulaiman mengangkat atau dengan judul diseminasi, yaitu mengenai budaya positif di sekolah SD Negeri Patika Palembang. Hilirisasi budaya dari luar memberikan dampak positif dan juga adanya benturan dari berbagai aspek jika kita bicara tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam lagi, kita nanti akan mendengarkan pemaparan dari Pak Sulaiman. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita menghentikan segala aktivitas yang ada untuk mendengarkan
kata sambutan dari seorang wanita yang sangat menginspiratif para pemuda, khususnya untuk para calon guru penggerak baik dari angkatan 1 hingga angkatan 11 sampai saat ini. Dan perlu diketahui, ibu ini merupakan guru penggerak angkatan berapa tadi? Angkatan ke-4. Tidak lain tidak bukan, beri tepuk tangan yang meriah, Ibu Haja Ade Sylvia Utari SPDMPD. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Linda. Ini aset kita ya, kayaknya bagus ya seremoninya ya. Baik, terima kasih Bu Linda sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pak Ibrahim, yang terhormat selaku yang punya acara Pak Sulaiman Hidayatullah, angkatan CGP angkatan 11, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti diseminasi yang diselenggarakan oleh Bapak Guru kita Pak Sulaiman, yang merupakan salah satu program dari kegiatan yang dia ikuti. Salawat dan salam tak lupa kita selalu curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, juga tentunya semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, hari ini merupakan kegiatan berbagi praktik baik, di mana Pak Sulaiman sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak, di mana juga Pak Sulaiman merupakan guru kedua dari SD 43 yang sudah mengikuti program guru penggerak yang terlebih dahulu sudah diikuti oleh Pak Daniel, dan Pak Daniel juga melakukan kegiatan rangkaian acara seperti ini, dan saya rasa Bapak Ibu juga sudah mengetahui apa yang memang menjadi kegiatan yang ataupun tujuan dari Pak Sulaiman pada hari ini. Tidak terlepas semuanya adalah berbagi praktik baik, ya, saya ulangi, berbagi praktik baik artinya Pak Sulaiman itu sudah mendapatkan, anggaplah Pak Sulaiman ini terlebih dahulu karena dia sudah mengikuti program ya pendidikan, jadi dia terlebih dahulu mendapatkan informasi, dan Pak Sulaiman pada hari ini, tepatnya hari Kamis, akan melaksanakan diseminasi. Diseminasi itu artinya penyebarluasan, penyampaian kembali atau sosialisasi terhadap segala ide-ide gagasan yang Pak Sulaiman sudah rancang, yang nantinya berakhir pada kemajuan dari sekolah. Akhirnya bermuara bagaimana sekolah ini akan lebih baik lagi. Kalau judul berbagi budaya positif, rasanya tidak asing lagi ya, budaya positif. Budaya itu artinya tradisi, atau budaya itu artinya yang melekat pada kita, yang harus kita tingkatkan lagi. Positif ya jelas. Positif itu adalah semua kegiatan yang memang baik. Nah, di sini saya rangkum bahwa Pak Sulaiman di sini itu akan menyebarluaskan ide-ide dari Pak Sulaiman bagaimana supaya sekolah kita ini selalu berbudaya positif. Nah, kita akan dengarkan kalau kemarin Pak Daniel sudah dalam durasi 1 jam juga menyampaikan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan atau ide-ide dia. Nah, sekarang kita dengarkan juga, kita dukung, kita ambil hikmahnya. Kalau bila perlu kita ikut melakukan apa yang memang sudah dirancang sama Pak Sulaiman yang memang kira-kira kalau dia baik bagi sekolah kita. Nah, harapan saya ke Bapak Ibu, dengan adanya kegiatan ini kita akan memetik hikmahnya yang akan difasilitatorkan, yang akan didampingi oleh Pak Sulaiman, kita sebagai penggeraknya. Jadi memang dari moto guru penggerak itu sendiri, yang pertama itu tergerak. Pak Sulaiman tergerak untuk melaksanakan budaya positif. Dia tergerak dulu untuk melaksanakannya. Lalu bergerak, sudah tergerak, oh saya akan melaksanakan budaya bersalaman setiap hari di depan kelas misalnya. Dia tergerak sudah tuh. Nah, lalu dia akan bergerak, akan melaksanakan
dari ide yang dia sudah punya, maka akan dicoba untuk direalisasikan. Sudah bergerak dia sendiri, maka saya rasa Pak Sulaiman sudah bergerak ya, karena dia sudah tergerak, maka dia sudah bergerak. Nah, pada hari ini tujuan terakhirnya adalah menggerakkan. Artinya menggerakkan itu yang melibatkan semua elemen atau stakeholder yang ada di sekolah, yang semuanya ikut berperan aktif. Nah, itu ya. Jadi tujuan hari ini salah keduanya, selain Pak Sulaiman mensosialisasikan, juga mengajak kita untuk bergerak bersama. Nah, Bapak Ibu, itulah moto dari guru penggerak tadi. Pertama dia sendiri, pertama dia mempunyai ide, kemudian dia sendiri dia sudah bergerak lalu mengajak orang. Nah, kalau sudah mengajak orang, kita akan semakin kuat. Ya, tidak hanya Pak Sulaiman sendiri, maka kita juga akan mendukung kegiatan Pak Sulaiman dan Pak Daniel, sehingga kegiatan semua yang akan dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya sampai terakhir, nanti kegiatan ini Bapak Ibu silakan ikuti apa-apa yang memang dibutuhkan Pak Sulaiman. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa membantu baik secara moral maupun untuk semangatnya Pak Sulaiman, sehingga kita akan menelurkan 2 orang sebagai guru penggerak untuk tahun ini. Nah, harapan berikutnya nanti akan disusul oleh guru-guru lain, sehingga harapan terakhir semua sekolah ini, semua elemen sekolah ini bisa menjadi guru penggerak dan akan menggerakkan sekolah kita. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu, tujuan dari hari ini dan harapan saya untuk kegiatan hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Haja Adi Sylvia Utari SPDPD atas kata sambutannya. Jadi sesuai dengan slogan yaitu guru penggerak, yang pertama adalah tergerak, kemudian bergerak, yang selanjutnya menggerakkan. Dan perlu diketahui Pak Sulaiman merupakan calon guru penggerak angkatan 11, dan juga semoga selanjutnya nanti kita akan ketularan menjadi guru penggerak juga. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang budaya positif di lingkungan sekolah, oke, berangkat dari topik yang dibawakan oleh Pak Sulaiman, yaitu budaya positif yang ada di sekolah, sudah pasti kita juga berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus diterapkan, dan para ibu-ibu, tidak semua khususnya guru di sini sudah banyak sekali mengimplementasikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, dan semoga harapannya dengan ada diseminasi ini kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, sebelum kita mulai pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, bagaimana kita ice-breaking dulu, Pak? Iya, karena saya lihat ibu-ibunya semuanya tegang ya, seperti mau ujian nasional ini. Mau ibu-ibu? Mau dong. Mau ya? Iya. Nah, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya yang pertama itu dari saya dulu. Apa Pak? Saya tungguin Pak. Nah, ya, ice-breaking-nya akan dipandu langsung oleh Pak Sulaiman SAGP. Sebelum masuk ke materi, tentu kita mengasah otak kita dulu. Sehingga biar ada dari tugas yuk kita hanya menyebutkan warnanya saja, bukan tulisan, warnanya saja. Itu tidak tahu dengan tahu ya. Seperti merah, hijau, biru, coklat, putih, dan kuning.
Warna apa tuh? Putih. Hitam. Hijau. Merah. Biru. Hijau. Hijau. Lihat warnanya. Warnanya ya, bukan tulisannya. Fokus ke warnanya. Biru. Nah, biru bukan putih. Kuning. Hijau, itu hijau. Coklat ini. Hijau. Ya. Selesai, alhamdulillah. Terima kasih para moderator. Iya, itu tadi ice breaking singkat dari Pak Sulaiman. Sudah Pak, cukup ice breakingnya? Apa mau kita tambah? Cukup. Baik Pak, Bapak Ibu guru sekalian, jika bicara tentang budaya positif di lingkungan sekolah, ada banyak sekali budaya positif yang sudah kita lakukan. Yang pertama mengenai tata tertib di sekolah, mulai dari mereka bangun pagi, kemudian datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti upacara. Nah itu sebuah tata tertib, menggunakan pakaian seragam, kemudian tersenyum kali ini ketika melihat guru atau orang lain, ya, menyapa dan lain sebagainya. Jika peserta didik memiliki atau sudah unggul dalam atau sudah memiliki budaya-budaya positif dan dia sudah menerapkannya di sekolah, maka biasanya peserta didik tersebut sudah unggul dalam bidang akademis dan juga dia berkarakter baik dan berakhlak mulia. Dan juga diharapkan ke depannya peserta didik dengan adanya diseminasi ini kita juga dapat mengimplementasikan kepada peserta didik kita. Baik saja, baik Bapak Guru, tanpa berlama-lama kita panggilkan narasumber kita pada hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Sulaiman Hidayatullah, calon guru penggerak angkatan 11. Sekarang kami persilakan. Baik, perlu diketahui bahwa setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Ya, jika kalian tidak bertanya, maka Pak Sulaiman yang bertanya. Jadi diharap untuk memperhatikan dengan benar. Kepada Pak Sulaiman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan staf yang sempat hadir dalam acara kami ini. Dan kami hormati Ibu Kepala SD Patika Palembang dan Bapak Ibu guru dan staf guru SD Patika Palembang. Tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita ke jalan yang benar sampai ke arah sekarang ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata yang akan diinisiasi budaya positif. Saya bukan akan ahli, tapi saya bisa mencoba untuk menerapkannya hasil dari pendidikan di yang kelas di Kabupaten Bandung.
silakan Bapak Ibu yang mau daftar silakan duduk. Ya. Untuk ya sebelum kita memulai memasuki materi ini ada kesepakatan terlebih dahulu ya agar kita bisa saling menghargai dan menghormati bersama antar pemateri dan peserta. Yang pertama kita menghargai orang yang sedang berbicara. Sepakat atau tidak Bu? Nah, sepakat. Ya, kalau ada di rumah ada apa-apa? Ya, sepakat. Ya, yang kedua mendengarkan penjelasan dengan seksama. Sepakat Bu? Yang kedua adalah yang kita tambahkan. Kalau kita yang cukup, yang mulai dengan cukup. Ya. Setelah kita akan memaparkan beberapa materi tentang budaya positif. Orang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam memberikan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Itu ada 6 konsep inti yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, keyakinan kelas. 5, posisi contoh institusi. Dan terakhir, segitiga institusi. Dan inti ini akan kita bahas satu persatu dalam waktu paling sedikit dalam 10 menit kurang ya, itu ditambah tadi dan itu ada. Artinya kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Menyebabkan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan ini guru yang menentukan apa yang akan kita tanamkan ke anak tersebut. Ya, apa nilai kebajikan tentang seperti keagamaan misalnya. Nah, itu ada pertanyaan kok diterapkan nilai keagamaan. Mungkin dengan nilai keagamaan yang kuat itu anak-anak itu nanti otomatis bisa mengikuti yang nilai-nilai yang lain karena agamanya sudah kuat. Mungkin dia mengikuti kalau bukan kalau saya minggat dari sekolah atau menyontek dosa. Nah, itu bisa membuat nilai positifnya yaitu bertanggung jawab disiplin ya, disiplin tidak menyontek itu. Apalagi nilai-nilai yang Bapak Ibu inginkan kepada siswa, disiplin misalnya, disiplin tentang apa? Tentang masuk pada waktu ditanamkan, yaitu saling menghargai di dalam kelas. Teman-teman jangan ya saling apa kira-kira kita tanamkan tadi. Jangan sampai anak-anak itu bicaranya tidak teratur yang bisa menyakiti hati teman atau menyakiti hati seorang guru. Nah itu yang nilai kita tanamkan, nilai kebajikannya yaitu berkata sopan. Ya, sopan santun. Bila dia melanggar ya kita ada aturan yang bisa membuat mereka tidak mengulangi lagi. Nanti itu kita bahas di segitiga restitusi. Selanjutnya kontrol diri. Itu kontrol diri lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu adalah kemampuan seorang untuk mengendalikan diri kita ya, kita sebagai orang guru yang bisa mengendalikan diri kita dengan secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain. Ya misalnya kalau kita bisa mengontrol diri lah, kalau kita lagi emosi ya jangan kita limpahkan kepada anak, tapi yang limpahkan kepada yang lain saja ya, jangan sampai merugikan seseorang. Itu menunjukkan hal-hal yang akan merugikan kita sendiri. Seperti ada juga kontrol diri bagi siswa, karena tidak membuat kegaduhan di dalam kelas. Berarti kita harus membuat aturan atau keyakinan kelas yang kita buat. Jadi siswa itu asal dia melanggar, dia lihat
peraturan kelasnya. Oh ini dia di kelas itu, jangan membuat kegaduhan, berarti dia disiplin, berarti kan disiplin, tidak mengganggu teman-temannya dan berkegaduhan. Atau juga kalau dia mau keluar kelas tidak langsung lari langsung, tapi dia harus minta izin terlebih dahulu kepada guru yang mengajar tersebut. Itu kan akan menerapkan sikap kontrol dia. Jangan sampai dia petang-petang dia olahraga kebelet langsung lari, tetap dia mengizin dulu dengan guru tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga adalah motivasi diri. Apa itu motivasi diri? Itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, motivasi diri ini di suatu sekolah itu terpaksa atau ada kesadaran diri dewek, ya diri deh. Kalau dia yang paling bagus adalah dengan kesadaran sendiri dia sekolah itu, pergi sekolah. Itu berarti faktor internal di badan dia. Oh ya, pengen sekolah dia karena saya ingin menuntut ilmu, ya, ingin belajar, ingin tahu. Itu faktor internal mereka. Jadi enak, siswa yang seperti itu enak di dalam didik karena ada kemauan untuk dia belajar tadi. Kalau eksternal, berarti dia ada paksaan dari luar. Misalnya kalau udah sekolah penuh buku, nah itu kan dari orang tuanya. Ya kalau ini saya penuh buku, penuh orang tua, tidak beli uang jajan katanya. Nah itu faktor eksternal. Kalau ada suatu paksaan. Jadi motivasi diri ini ada dua, motivasi internal dan eksternal. Yang paling bagus adalah motivasi internal, ya, yang berdasarkan pada diri sendiri. Selanjutnya, nah dalam kurikulum Merdeka ini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan, ya, yang ingin dicapai oleh pemerintahan bagi pendidikan Indonesia. Yang pertama profil pelajar Pancasila itu yang sudah kita terapkan 2 tahun ini. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tujuan pemerintah, ya. Yang kedua berbinekaan global. Berkebinekaan global, ya. Berkebinekaan global ini maksudnya tidak canggung dengan teknologi dan itu suatu perkembangan terus, tidak tinggal zaman. Dia selalu mengikuti zaman yang maju. Selanjutnya bergotong royong. Tetap kita gotong royong ini dari zaman dulu harus kita laksanakan terus karena gotong royong itu adalah suatu yang untuk meningkatkan silaturahmi kita, ya, sebagai umat manusia. Selanjutnya kreatif. Nah, tujuan mereka dan tujuan mereka adalah anak itu agar kreatif, dia membuat sesuatu, ya suatu bukan karena disuruh, tapi dia kreatif sendiri. Saya harus bisa buat ini, saya harus buat sini. Baru kalau dia bisa, baru bu, aku lah bisa buat ini bu, aku lah bisa buat ini. Nah itu kreatif dia. Baru kita beri apresiasi kepada anak itu. Ya dia selalu kreatif terus untuk membuat suatu karya tadi. Selanjutnya bernalar kritis. Dia cepat berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Kalau ada permasalahan, misalnya ada dalam kelas ada teman yang berkelahi, dia langsung kalau ini dibiarkan tidak dilaporkan guru, langsung akan terjadi perkelahian yang lebih parah lagi. Dia laporkan ke guru. Itu bisa jadi dalam bukan pelajaran saja. Jadi tadi ada pergaulan sehari-hari tadi, ya, berkelahi dan teman tidak dibiarkan, tapi dia segera dia melaporkan ke guru yang ada untuk melerai kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Itu juga bernalar kritis itu. Selain dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya mandiri. Mandiri ini dia bisa menyelesaikan masalah sendiri. Dia bisa membaca situasi tadi. Ya, seperti satu tahun dengan permasalahan yang ada perkelahian dan sebagainya, jadi bersifat langsung ya bagaimana memecahkan masalah ini jangan sampai berlarut-larut. Itulah tujuan dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah ini motivasi perilaku manusia ini yang sudah jelaskan tadi
Apa yang melarang Bapak Ibu datang ke sekolah atau masuk di kelas tepat waktu? Nah ini, nah ya, ada internal ada eksternal. Pertama mungkin kita tepat waktu karena apa? Ada absen, itu kan kita lari dari jam pagi-pagi jam 6 keluar ke rumah langsung absen dulu. Saya juga setiap hari Selasa itu jam 5:30 saya sudah sini langsung pergi lagi. Itu setiap hari Selasa itu karena absen tadi. Dan itu apa lagi? Motivasi yang lain. Karena itu piket, ini motivasi banyak yaitu juga tuh motivasi masuk kelas tepat waktu. Mungkin ada yang tepat waktu, mungkin kenapa? Karena mungkin ada takut dia dapat teguran. Mungkin kalau ngapur lah waktu masuk tapi gak ada yang bicarakan kan. Oh ibu pada waktu dia masuk ngapur itu tadi ngaku masih di luar kan. Tak seperti itu kan. Nah jadi cepat-cepat dimasukkan supaya tidak ada yang membicarakan, tidak ada yang faktor seperti itu. Nah karena malu kan dia seperti itu faktornya. Nah, jadi motivasi perilaku manusia ini bisa kita lihat yang saya bilang dari pertama tadi. Nah, ada dua tadi, ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Ya, absen kita terlambat, ya ada kalau gitu kan tidak enak, terlambat 5 menit, 10 menit dan sebagainya. Pulang cepat, ada juga. Nah itu untuk menghindari hukuman, itu faktor eksternal. Nanti yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari online itu bisa ada itu. Kalau ada perlombaan, biasanya ada siapa yang paling cepat mengumpulkan LPP atau perangkat akan mendapatkan seragam atau uang binaan, itu ada. Ada seperti itu pernah pengalaman di swasta itu ada itu. Ya. Berpondok-pondok lah di setiap tahun buat siapa yang duluan, buat selesai dapat penghargaan. Nah, setelah 5 tahun berjalan, 6 tahun ke depan selanjutnya tidak kaji seperti itu, lapor lagi dia buat penghargaan itu ada seperti itu, ya karena dia terpaksa tadi karena tadi dia rajin buat penghargaan karena ada imbalan tadi orang. Selanjutnya motivasi internal untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dan percaya, ya. Jadi motivasi sendiri karena tanggung jawab dia sebagai seorang guru dia. Saya ingin jadi saya mengajari adalah untuk mendidik, ya, mendidik anak supaya mereka generasi yang akan datang itu jangan sampai menjadi carut-carut, ya. Menjadi agar anak itu nantinya bisa mengaplikasikan ilmu yang kita berikan, serta nanti kan berguna untuk mereka sendiri, menjadi orang yang berguna bagi, ya, agama, bangsa dan negaranya. Apa yang kita akan, ya, tercapai itu. Menjadi paling bagus adalah bahwa motivasi internal itu tidak akan hilang. Motivasi internal itu yang eksternal itu pasti akan lama-lama akan hilang apabila yang dituju itu tidak tercapai. Selanjutnya ada yang pertanyaan sebelum kita lanjutkan tentang motivasi. Selanjutnya, ya alhamdulillah kita lanjutkan lagi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh sekali terhadap kita. Misalnya yang pertama bertahan hidup. Apa bertahan hidup? Kita tuh sebagai guru harus bisa, ya, melihat keadaan siswa, bagaimana kehidupan siswa itu, nyaman atau dia nyaman atau tidak dia tinggal di tempat tinggal mereka, ya, atau ekonominya kurang. Bukan kita menyiapkan rumah untuk dia atau kita menyiapkan rumah untuk dia, tapi kita memberikan arahan atau bimbingan dia biar dia tetap bertahan di sekolah ini. Seperti itu. Misalnya dia ekonominya kurang, makan mesaro, tetapi itu anak itu, nah tetap pada orang tuanya yang kita arahkan. Kalau ini tambahan untuk anak biaya sekolah, ini kita arahkan membuat surat-surat yang tidak mampu tadi, kan? Dia dapatkan bantuan dari pemerintah nanti, ada KIP, ada PIP dan sebagainya, sehingga dia tetap
lanjut ke sekolah. Itu kalau dalam pendidikan bertahan hidup, berarti kita mempertahankan anak itu jangan sampai dia tidak sekolah. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Guru dapat menciptakan suasana kelas yang hangat dan penuh kasih sayang. Membangun hubungan yang positif dengan murid serta memberikan apresiasi pada murid atas capaian. Maksudnya kalau kita memberikan soal walaupun suruhan di depan, walaupun salah tetap kita apresiasikan, tapi jangan dikatakan jangan hal yang tidak positif. Dan katakan ya bagus nak, anggap itu kamu bagus sudah pandai menyampaikan hal-hal ini, dan usahakan anak-anak yang lain untuk diajak bertemu tangan, dia hasil pikiran yang dihargai, maksudnya itu. Nah, jadi selanjutnya anak yang berikutnya dikasih siapa yang bisa menjawab pertanyaan selain dari ini, kan lainnya pasti maju kan. Nah, jadi yang salah tadi walaupun kita katakan tidak mengatakan salah, dia tetap akan senang hatinya, dihargai hasil jawaban daripada dia untuk berpikir tadi. Setelah dari kasih sayang dan rasa diterima, selanjutnya kita masuk ke penguasaan. Guru dapat, dan penguasaan ini guru dapat memberikan tantangan sesuai dengan kemampuan murid. Maksudnya ini kan kita ngajar di kelas itu banyak bermacam-macam daya pikir, daya tangkap anak. Ada yang berdaya nalarnya cepat, daya pikirnya cepat, ada yang sedang, dan ada pun yang rendah. Jadi kalau yang berdaya tangkapnya cepat, kita berikan soal yang agak sulit lah. Sedikit ya, agak sulit sedikit, misalnya tentang misalnya tuliskan bacaan surat tentang agama, beragama, tuliskan bacaan surat Al-Hujurat tentang keagamaan. Itu kan dituliskan bacaannya karena dia sudah menghafal. Sedangkan anak yang rendah tuh pikirannya sedang, mungkin dia silakan tulis surat atau ayat yang menjelaskan tentang keragaman manusia. Itu yang sedang, itu surat Al-Hujurat ayat ini. Tapi dia tidak tulis semua ayat-ayat yang berapa. Kalau yang berpikiran yang daya tangkapnya sangat minim, ya kita ini saja beri soal yang agak paling mudah, pilihan ganda. Ya, surat apa, surat dan ayat berapa tentang keragaman manusia, A, B, C, itu kan itu yang berpikiran agak ini yang rendah. Jadi kebutuhan penguasaan. Jadi anak-anak itu tidak bisa dikatakan bodoh semua, sesuai dengan apa yang kita berikan soal tadi. Jadi hasilnya memang kita bisa membedakan anak yang ini nilainya bagus, 100, dia betul 100, tapi kita kalau 100 min atau 100 plus, ya, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Nah, kita sebagai guru berilah kesempatan kepada siswa untuk berpikir sendiri, kreatif sendiri, beri kebebasan untuk dia menjelaskan apa yang dia inginkan tentang pelajaran yang kita akan sampaikan, ya. Kita beri kesempatan mereka untuk pilihan tentang tadi pelajaran tentang agama. Kalau dalam agama tentang keragaman keragaman manusia, itu yang jelaskan sendiri keragaman ini Pak, apa yang terdiri dari bangsa negara ini, apa yang terdiri keragaman banyak, dari pakaiannya, adatnya, bahasanya dan sebagainya. Bebas dia mengekspresikan apa-apa yang ada di benak pikirannya. Selanjutnya kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Nah, dalam kita memberikan pelajaran, ada baiknya kita sedikit menyisipkan suatu permainan agar anak itu menjadi semangat atau senang, karena masa anak-anak terutama
waktu saya ngajar dikasih Pak lupanya masih main baik. Jadi main itu dicampur dengan belajar, ya. Contohnya saja ada video yang sudah saya rekam di kelas 4 dan juga ada di kelas 4 sore dan ada di kelas 4. Oh, ada juga. Nah, itu sedikit permainan dari kelas 4B, ya, permainan antara melihat, memegang dan mengambil. Itu konsentrasi, ya. Nah, itu melihat, harus melihat tidak baik, harus melihat, ya, melihat, itu pegang, nah, belum dipegang, sudah dipegang baru ambil. Nah, ini saya berputar kayak kalau sehingga nah diulangan seperti ini. Melihat, nah, lihat bisa ditundukkan kepala, pegang, melihat lagi lepasan tangan, konsentrasinya, pegang lagi, lihat, ambil. Nah, saling merebut seperti itu, ya. Sehingga anak-anak ada sambil tahu siapa yang nah, itu. Ya, cukup ini salah satu contoh permainan yang anak-anak tadi. Itu yang kesenangan. Jadi anak-anak itu bukan menonton saja, tapi maaf pada saat ini bapak ibu ternyata saya juga menonton juga, ya, tidak ada rasa itu lagi. Tidak jawab pulang. Selanjutnya kita masuk posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru membuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan 5, manajer. Nah, ini manajer ini fungsinya guru yang paling yang 5 yang paling tidak kita miliki adalah guru sebagai manajer. Nanti kita bahas satu-satu apa itu penghukum. Penghukum itu bisa dikalikan sekali. Nah, hukum itu tidak terencana. Misalnya kita lihat ada kawannya teman siswa yang terlambat, langsung kita suruh lari. Nah, itu kan tidak terencana, kita kan suruh lari, itu cuma hukuman. Murid tidak tahu apa yang terjadi, dan murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensinya ada yang terencana disepakati sesuai aturan. Murid tidak dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Institusi proses murid untuk perbaikan kesalahan sendiri, proses evaluasi agar guru dan murid nanti juga pembahasannya di selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan kita sebagai guru tentang kesalahan-kesalahan yang membuat. Yang pertama, menghukum. Itu guru menghukum, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kau tidak ini, kau berlambat terus ini, kan itu termasuk menghukum, kan? Ya. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, ini ada kata-kata guru misalnya tidak berbuat PR. Kalau kamu tidak berbuat PR, awas ya nanti bapak apakan. Nah, itu cara menghukum itu. Jadi siswa itu mana? Siswanya berontak pasti, wah ini. Siswa yang berontak dia buat PR bukan di rumah tapi dia di sekolahan. Ya, berontak menyalahkan orang lain, berbohong, mudah berbohong. Misalnya kalau ada bilang bukan aku yang berbohong, bukan aku, katanya. Nah,
seperti itu kan, karena kita itu tadi itu. Jadi banyak yang akan terbuat bohong. Murid yang dampaknya guru mengatakan guru di luar dunia berkualitas, dia yakin guru itu ada apa kan guru bisa mengulangi lagi perbuatan yang dikatakan itu baik kan, tidak dihukum sekali. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, itu pasti tidak buat PR pasti marah-marah lagi, itu pasti itulah terus lanjut terus karena tidak yang mengulangi kesalahan tadi. Kalau hukuman kilo-kilo bisa dia lakukan, pasti dia nanti melakukan kesalahan kan ya lemah, lari deh, pelajaran lagi kan ada seperti itu kan. Jadi dia pasti akan mengulangi lagi perbuatan yang lain karena cuma hukum itulah. Nah kalau membuat rasa bersalah, iqamah dan mengatakan seharusnya kamu harus melakukan ini, berarti kecewa kamu sudah melakukan kesalahan seperti ini, itu membuat rasa bersalah darah tadi. Kamu harus sudah tahu itu jelaskan ini stres, kemudian juga urus itu tadi kan. Jadi anak itu depresi, salah, ini kasihan, pasti sudah lalai, berlaku masih akibat berbuat seperti ini. Jadi si anak tadi apa hasilnya? Hasil dari membuat rasa bersalah tadi membunyikan atau menyangka atau bohong, membunyikan tadi apa sudah berubah bu? Atas tingkat aku mungkin PR lah aku akan berubah katanya kan? Padahal dia tetap melakukan kesalahan tadi karena ini kan mengatakan oh nak aku dulu lagi musik kamu, aku juga berpikir tadi aku sudah bu, aku tidak akan nyakitin lagi, aku akan tadi ya, karena dia masih tetap melakukan kesalahan. Kalau kita sebagai identitas berhasil, sukses itu kontrol dari luar, mengharapkan ibarat atau kecerdasan orang lain. Kita posisi kita sebagai teman, perbuatan kedua membuatkan alasan untuk muridnya. Ayo lakukan dengan ibu, misalnya dia lagi upacara, dia bagus, ayo lakukan untuk ibu katanya. Biar apa? Kelas itu bagus, dan itu kelas itu dikatakan hebat dan sebagainya. Itu kan menunjukkan rasa kita berteman dulu itu. Ayo nak kita ini kan supaya kelas itu bagus dan juga. Asalkan tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Ibu pernah bantu aku kan untuk bantu wilayah segalanya sebagainya. Oh ibu bisa bantu aku juga kan, bantu ibu juga biar itu jadi tenang. Jadi ada hasilnya ada ketergantungan, sesuai itu ketergantungan pada guru tersebut. Kalau kita mati nilai itu salah katanya. Seperti itu kan, itu ketergantungannya. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia. Nah, kalau tanpa guru, nilai dia rasanya tidak kate, tidak membantu guru tersebut. Itu hasil. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu pikiran mereka ya pastinya. Itu sebagai teman dulu sebagai itu teman. Kalau teman tahu apa peraturannya, kita lihat kalau ada yang salah misalnya tidak berpakaian lengkap, itu kan memantau apa aturan sekolah kita nak pakaian kita pakaian apa, terkait berpakaian apa, selasa pakaian apa, aturan sepatu, kaos kaki, itu kita sebagai pemantau. Jadi hasilnya sebagai diri bila diawasi, awas ada bapak itu nak awasi kita lagi. Kita ini kalau kurang hukuman, itu hasil dari pemantauan tadi. Jadi murid meletakkan dulu peraturan yang di dunia itu. Berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya pilih. Hukuman itu banyak kan, ada orang itu ada kelas 1 ada bintang biasanya kan, bertempel. Nah ini dia hebat disiplin, berpakaian lengkap, bertempel di letakkan penghargaannya. Nah kalau kita identitas kita sebagai manajer, ya identitas berhasil dan sukses, kontrol diri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila
apabila ada siswa yang melakukan kesalahan. Contoh yang sudah pernah saya lakukan di kelas 5. Ini ada juga videonya, tapi kita saksikan dulu videonya dan suaranya. Ada suaranya ya. Videonya tentang nah ini salah satu nyanyi ya. Ada suaranya, nah ini agak karena belum menguasai materi kemarin. Ini yang pertama kita lakukan. Ini ada siswa yang melakukan kesalahan, yaitu mungkin dia ketika tidak memakai sepatu. Jadi kita pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Setelah yang pertama kita lakukan adalah menanyakan menstabilkan identitas. Itu nanti ada beberapa pertanyaan yang membuat anak itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan sehingga dia menjawab dengan jujur. Yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, lalu kita validasi tindakan yang salah untuk anak tersebut. Setelah tindakan ini kita lakukan, dia akan menjawab juga pertanyaan yang kita sampaikan. Selanjutnya baru kita masuk ke menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah ya, sudah dibuat. Membuat keyakinan kelas ini yang dilakukan oleh guru dan siswa. Sebelum membuat keyakinan itu kita membuat dulu suatu keyakinan itu kesepakatan dulu ya, kesepakatan kelas sudah kita buat, baru kita buat kata-kata positifnya untuk keyakinan kelasnya, sehingga itulah yang harus ditaati oleh siswa di dalam kelas. Begitu juga dengan peraturan sekolah. Nah ini ada contoh pembuatan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas adalah nah, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nanti di ujung permasalahan itu dia sadar kesalahannya dan segera akan memperbaikan kesalahan yang tersebut. Itu dari kita sebagai manajer sekolah. Selanjutnya kita masuk guru sebagai manajer. Tadi sudah saya jelaskan ya, guru sebagai manajer tadi maksudnya merangkul, membuat suatu pesan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab perilakunya tadi dengan beberapa pertanyaan. Kita langsung saja. Nah ini ada semua yang pertanyaan saja. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah itu ya pertanyaan kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kan mudah kan seperti itu. Iya Pak, saya tahu kesalahan saya. Dan saya akan segera memperbaiki kesalahan saya tersebut. Keyakinan kelas ini sudah kembali.
2020. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat, diambil dari suatu kelas. Nah, untuk menyelesaikan masalah kita menggunakan restitusi. Ya, restitusi di sini kita restitusi adalah proses diciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada karakternya. Ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah, yaitu menstabilkan identitas yang tidak diukur tadi, validasi tidak ada salah, dan menanyakan keyakinan. Itu diskusi juga. Nah, ini ada menstabilkan identitas berdasarkan dari berbagai salah ya, bagi proses belajar dan membuat kesalahan itu wajar nggak? Ya, bapak ibu benar melakukan kesalahan. Jadi kalian punya alasan itu mengapa melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu menstabilkan identitas. Validasi tidak ada salah ya, validasinya. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kalian melakukan hal ini. Nah, itu alasannya kan, pasti tidak lupa ini malam itu ketiduran, itu jadi tidak berarti. Nah, ini yang menanyakan keyakinan. Lalu jika menemukan kesalahannya, kamu tahu udah apa keyakinan kelas yang kalian buat? Pasti dia tahu pak. Ini keyakinan ya, disiplin lah, pakai seragam lah, ikut aturan, begitu. Kalau saya tahu kenapa masih lakukan, pasti kamu tahu apa yang akan dilakukan sekarang. Pasti dia menjawab, ya pak, ada yang sekarang saya akan perbaiki, saya segera memakai sepatu saya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut. Itu namanya keyakinan. Nah, ini budaya positif. Karena budaya positif ini salah satu yang pernah saya lakukan, yaitu yang menyambut siswa cuma waktu cuma sekali ya, karena ya ini loh lah. Untuk yang tiket yang kita berikan kan mestinya ada kata panggilan kemarin seperti ini untuk menyambut siswa yang bukan siswanya jadilah kan, jangan sampai ya misalnya kita datang jam 7:10 ya tiket ya tetap plus sampai itu salaman, misalnya ada sambutan sedikit. Ya banyak budaya positif yang kita terapkan di sekolah ini seperti ya pengajian ya, itu termasuk berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum pulang, itu termasuk budaya positif kita untuk meningkatkan rasa keseragaman kita. Tuhan lalu menjaga lingkungan kelas ini biar rapi, piket dari positif yang lakukan piket tanggung jawab anak-anak itu. Makanya dibuat jadwal piket, begitu juga dengan sekolah kita ada jadwal piket guru untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai guru piket. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit ya. Terakhir ada yang akan disampaikan karena waktunya sudah begitu cukup. Ada refleksi dulu, Bapak Ibu ada yang ingin tidak ditanyakan apa yang akan disampaikan? Boleh. Pada dulu, pada dulu. Refleksi baik pada dulu. Terima kasih kesempatannya Pak Sulaiman dan juga pemaparan materi yang sangat luar biasa. Dari pemaparan yang disampaikan tadi, bahwasanya Pak Sulaiman menyampaikan bahwasanya budaya positif di sekolah itu dapat dimulai terutama dari kita dulunya, dan dulu bertindak tadi ada 5 fungsi kontrol ya. Nah, 5 fungsi kontrol itu yang terbaik adalah fungsi kontrol sebagai manajer, dimana sebagai manajer kita melakukan tahapan-tahapan, yaitu adanya segitiga restitusi tadi kan, segitiga restitusi. Oke, jadi segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan bersalah, yang ketiga terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, menanyakan keyakinan kelas. Mungkin nanti dibentuk atau siswanya dapat mencari solusi dari
nanti mereka kembali ke kelas, mereka telah mendapatkan nilai-nilai yang akan mereka terapkan di keseharian. Mungkin seperti itu Pak, yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Daniel yang sudah memberikan kontribusinya kepada materi yang saya sampaikan ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian dulu paparan dari saya ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa sekali. Calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Pak Sulaiman Hidayatullah SAD yang berulang kali lagi. Luar biasa sekali materinya, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri 3 Palembang. Menarik benang merah jika bicara tentang budaya positif, maka kita juga bicara tentang berangkatnya peserta didik kita dari rumah. Mereka mengharapkan sebuah kenyamanan, keamanan. Rumah kedua setelah rumah mereka yang ada di rumahnya, rumah aslinya maksudnya ya. Nah, dengan adanya diseminasi budaya positif di sekolah, diharapkan kita dapat mengimplementasikan atau ikut serta mewujudkan cita-cita daripada peserta didik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah meridhoi, memberkahi atas segala kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kedepannya terlahirlah guru penggerak angkatan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, menggerakkan. Ya.